saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu dalam lindungan kasih Tuhan, selalu sehat dan selalu dalam keadaan yang berbahagia. Saat ini saya dengan tema yang berbeda, karena saya ada di luar gitu ya, ada di lantai atas untuk menikmati pemandangan dari atas ini, untuk menenangkan hati saya, karena akhir-akhir ini saya sedang mengalami banyak kekhawatiran. Apalagi saya tipe 6 Bapak Ibu. Jadi kekhawatiran akan hal yang belum saya lewati itu akan terus mengganggu pikiran saya. Nah, terkhusus saat-saat ini saya sedang khawatir tentang ujian yang akan saya lakukan esok, ujian peremtoar atau ujian calon pendeta. Ini ujian yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, maka wajar tentu kalau saya merasakan kekhawatiran itu. Saya bertanya-tanya juga sebenarnya, apakah akhir-akhir ini Bapak, Ibu, dan saudara terkasih juga sedang mengalami kekhawatiran sama seperti saya? Mungkin khawatir tentang sekolah, pekerjaan, ekonomi keluarga, atau hal-hal lain. Saya tidak mengerti. Semoga Bapak Ibu tidak ada dalam kekhawatiran ya. Tapi kalau ada dalam kekhawatiran, maka sama seperti saya. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini bersama-sama kita akan renungkan firman Tuhan dengan tema kekhawatiran ini. Saya ambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 34, tapi saya akan membaca hanya di ayat yang ke-34. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saya ulangi. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tentu ayat ini bisa menjadi kekuatan bagi kita, tapi mungkin ketika kita ada di tengah kekhawatiran, kita merasa bahwa ayat ini agak tidak realistis gitu ya. Kita diajak untuk tidak khawatir. Padahal kalau khawatir itu selalu ada gitu ya, dalam diri kita tanpa kita kendalikan. Nah, saya teringat sebuah cerita Bapak Ibu, cerita dari Amerika Serikat, yaitu ada seorang penerbang bersenjata dari Amerika Serikat. Dia sudah 50 kali melakukan tugasnya untuk terjun payung dari atas gitu ya. Dan apa yang dia lakukan tidak pernah mengalami kegagalan. Tentu dia mengalami kekhawatiran ketika hendak turun gitu, terjun payung, tapi nyatanya dia selalu selamat. Tapi yang tidak terduga adalah ketika dia tidak mengkhawatirkan apapun di rumahnya, ternyata tiba-tiba dia harus terpleset karena keset yang dia lalui itu licin gitu ya, dan akhirnya mematahkan 4 tulang rusuknya. Ini sungguh mengejutkan, karena sesuatu yang dia khawatirkan ternyata tidak terjadi, sedangkan yang tidak pernah terpikirkan ternyata dialaminya. Maka Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut saya benar juga apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat ini, bahwa janganlah kamu khawatir akan hari esok, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus berkata bahwa khawatir itu sia-sia adanya, karena tidak mengubah apapun. Saya pun merasakan demikian sebenarnya, bahwa khawatir merupakan hal yang wajar, tapi ternyata khawatir juga tidak merubah apapun. Maka kita diajak sama-sama untuk mempertanyakan, untuk apa kekhawatiran yang kita miliki saat ini. Kita yakin bahwa Yesus sudah memberikan hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita yakin kita sudah melakukan yang terbaik. Maka untuk apa kita khawatir Bapak Ibu? Kita agaknya diajak saat ini untuk mengingat kembali bahwa daripada kita khawatir, lebih baik kita bersikap bijak untuk melakukan hal-hal sebaik mungkin, mempersiapkan hal-hal sebaik mungkin, sehingga kekhawatiran itu menjadi lebih berkurang. Dan mengingat bahwa khawatir tidak pernah menyelesaikan masalah, malah membuat kita semakin tidak bisa berpikir dengan jernih. Maka
Mari pagi ini bersama-sama kita hadapi hari-hari kita lakukan yang terbaik, kita siapkan yang terbaik sehingga kekhawatiran itu bisa kita kurangi dan kita selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.